Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 57. Auditor membungkuk kepada Gunho sebelum dia meninggalkan kantor. Gunho melihat senyumnya saat itu. Auditor sudah lama bekerja di bank sebelum berganti karir. Sepertinya dia sudah mendapat firasat tentang apa yang coba dilakukan Gunho dengan manajer cabang bank yang akan mengunjungi perusahaan minggu depan. Dia menangkapnya dengan sangat cepat. Gunho mengambil koran ekonomi. Saat Gunho sedang membaca koran dengan secangkir kopi, dia menerima telepon dari Jepang. Itu adalah pemilik restoran Korea di Akasaka. Ji Yeon Choi. Presiden Go, ini saya, Ji Yeon Choi dari Akasaka. Oh, Nona Ji Yeon Choi. Apakah Anda sempat berbicara dengan Mama San Segawa Jongko? Ya, saya lakukan. Apa yang dia katakan? Dia bilang Moriaiko menemukan sponsor yang bagus. Ada banyak pengusaha terhormat di Jepang, bukan? Benar, tapi kebanyakan pengusaha Jepang yang datang ke bar itu sudah tua. Kurasa Moriaiko menyukaimu karena kamu masih muda, berusia 30-an. Benarkah? Haha. Mama San mengatakan bahwa sebuah kondominium bagus di Shibuya mulai dipasarkan dan dia merekomendasikannya untukmu. Kondominium itu terletak di Daikanyama, Shibuya, Tokyo. Dekat dengan stasiun kereta bawah tanah juga. Berapa harganya? Yah, menurutku Mama San menjadi serakah dan dia menginginkan kondominium berukuran 85 meter persegi. Aku menyuruhnya untuk mencari kondominium yang berukuran 50 meter persegi tetapi dia terus bersikeras 85 meter persegi. Apakah di Korea 25 pyung? Ya, benar. Mereka bilang, mereka punya nenek di kota Sapporo dan mereka ingin membawanya ke sini. Kamu harus memberitahuku bagaimana kamu ingin menanganinya. Berapa yang kamu katakan? Kondominium di Tokyo mahal. Mereka menyebut kondominium sebagai rumah mewah, dan harganya hampir sama dengan harga kondominium di Gangnam, Seoul. Kamu harus melihat sendiri kondominiumnya terlebih dahulu sebelum membelinya. Kenapa kamu tidak datang ke Jepang? Baiklah, aku akan segera datang ke Jepang. Setelah menutup telepon dengan pemilik restoran, Gunho berkata pada dirinya sendiri. Wow, menata rambutnya akan menghabiskan banyak uang. Sepertinya aku harus mengeluarkan sekitar 1 miliar won. Gunho akan menghabiskan 1 miliar won. Namun, Moriaiko yang merupakan geisha paling terkenal di Jepang akan membantunya menghasilkan puluhan miliar won di masa depan. Mereka berdua bahkan tidak bisa membayangkan hal seperti itu akan terjadi pada mereka. Min Hyuk menelepon Gunho dari Tiongkok. Dia bilang dia menemukan pelanggan baru. Wow, kamu baik sekali, Min Hyuk. Bagaimana kamu mendapatkan pelanggan? Saya kira ini semua tentang jaringan. Salah satu teman saya yang merupakan senior saya ketika kami masih kuliah, mengambil posisi di kantor cabang Tiongkok. Dia bekerja di sebuah perusahaan besar. Oh, teman kuliahmu? Iya, dari Universitas Myongji. Kami berbeda jurusan tapi aku bertemu dengannya di klub aktivitas saat kuliah. Begitu, apakah kamu juga mendapat gambar produk darinya? Ya, saya lakukan. Kalau begitu buatkan cetakannya dulu. Apa mereka bilang akan membayar cetakannya? Ya, katanya setelah kita menyelesaikan cetakannya, kirimkan fakturnya kepada mereka. Itu bagus. Perusahaan besar biasanya adalah pria terhormat. Berapa banyak pesanan yang akan mereka lakukan? 50 juta won per bulan. Kalau begitu, jumlahnya akan menjadi 600 juta won per tahun. Saya ingin mengirimkan gambar produknya ke GH Mobile. Kenapa di sini? Saya rasa saya tidak bisa mengandalkan pekerja di sini. Saya tidak ingin membuat produk cacat. Jadi saya ingin meminta pusat penelitian di GH Mobile untuk membuatkan cetakannya untuk kami. Saya minta maaf untuk menanyakan hal ini kepada Anda, tetapi bisakah Anda menelepon kepala pusat penelitian? Dan suruh dia membuat cetakan untuk GH Parts Company di China mengacu pada gambar produk yang akan mereka kirimkan, dan juga bertanya mereka untuk mengetahui jenis bahan baku apa yang perlu digunakan untuk produk tersebut. Tidak sulit untuk bertanya padanya. Saya akan menelepon. Anda bisa berbicara dengan Jong Suk untuk detailnya. Bagaimana kabar Jong Suk di sana? Dia membangun kehadiran yang kuat di pabrik ini. Dia sangat sosial dan bergaul dengan semua orang di sini.
Terlebih lagi, dia sangat pandai dalam apa yang dia lakukan. Haha, aku tahu dia akan baik-baik saja di sana. Saat pertama kali dia bekerja di sana, dia banyak mengeluh tentang pekerjaannya di sana kepadaku. Oh, benarkah? Seperti apa? Dia mengatakan orang-orang di departemen produksi mengabaikannya hanya karena dia bergabung dengan perusahaan karena Anda mengizinkannya masuk. Benarkah? Aku tidak mengetahuinya. Dia tidak menyebutkan apapun kepadaku. Jadi, aku menyuruhnya untuk tinggal di sana selama 3 bulan saja karena tidak ada tempat di mana dia tidak bisa beradaptasi. Kamu akan lihat, dia akan segera memerintah pabrik. Dia sosial dan kerajaan. Dia akan segera mendapatkan banyak pengikut. Gunho merasa bangga pada Jong Suk seperti saudara kandungnya. Setelah menutup telepon dengan Min Hyuk, Gunho memikirkan Min Hyuk. Dia kuliah di perguruan tinggi bagus di Seoul, dan itu membantu bisnisnya. Saya membuat keputusan yang tepat dengan memberinya opsi saham. Itu sebabnya dia berusaha keras untuk mendapatkan lebih banyak bisnis untuk perusahaannya. Gunho bahkan tidak lulus dari perguruan tinggi berperingkat rendah di suatu provinsi, tetapi lulus dari perguruan tinggi cyber. Dan dia tidak dapat menemukan pekerjaan kantoran dengan gelar sarjananya. Banyak perusahaan tidak mengakui gelar dari Cyber College sebagai gelar sarjana. Jadi, dia harus bekerja di bidang produksi sebagai buruh pabrik. Namun, Min Hyuk Kim memiliki jalan yang berbeda dengan Gunho. Min Hyuk bagus ketika kami masih di sekolah menengah. Dia mendapat peringkat tinggi di kelasku. Ketika mereka di sekolah menengah, Min Hyuk melakukannya dengan baik. Ia memang tidak berada di peringkat tertinggi seperti Won Chul Jo yang lulus ke AIST atau Byung Chul Wang yang kuliah di salah satu universitas ternama, namun Min Hyuk adalah anak pintar dengan nilai bagus. Dia bisa saja diterima di universitas yang lebih baik daripada Universitas Myongji tempat dia lulus, jika bukan karena ayahnya. Ketika dia duduk di bangku SMA, ayahnya mengalami kecelakaan mobil. Ayahnya adalah seorang sopir bus saat itu. Min Hyuk saat itu belum bisa sepenuhnya fokus belajar saat karena keluarganya kesulitan saat itu. Jadi dia mendaftar ke Universitas Myongji agar bisa diterima dengan aman. Setelah lulus kuliah, Min Hyuk mencoba mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar untuk sementara waktu. Ketika dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan kantoran di sebuah perusahaan besar, dia mengambil posisi di bagian penjaminan mutu di sebuah pabrik yang berlokasi di sebuah provinsi. Dia kemudian menghabiskan sekitar 1 tahun di sana sebelum dia berhenti dari pekerjaannya. Dia bilang dia tidak punya bakat yang tepat untuk pekerjaan itu. Begitu dia berhenti dari pekerjaannya di Departemen Jaminan Kualitas, dia mulai belajar untuk ujian kerja pemerintah. Dia sudah semakin tua pada saat itu, dan dia terus-menerus gagal dalam ujian berkali-kali. Dia kemudian bergabung dengan perusahaan Gunho. Gunho bisa mencium bau uang dengan sangat baik, itulah salah satu kekuatan yang dimiliki Gunho. Dia juga memiliki penilaian yang baik, dan dia mengambil peluang tanpa ragu-ragu begitu dia melihatnya. Orang cenderung mencari seseorang untuk disalahkan ketika segala sesuatunya tidak berjalan baik dalam hidup mereka. Gunho tidak terkecuali. Ia sering menyalahkan orang tuanya ketika ia terlilit hutang selama menjadi pekerja pabrik. Orang tuanya tidak bisa memberinya masa kecil yang makmur. Kini dia menikmati kesuksesan besar karena keberuntungan sedang berpihak padanya. Gunho adalah siswa sekolah menengah biasa-biasa saja dengan nilai sedikit di atas rata-rata. Mengingat fakta bahwa sekolah menengahnya tidak berlokasi di Seoul tetapi di sebuah provinsi, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia adalah siswa dengan nilai bagus. Nilai seorang siswa cenderung proporsional dengan lingkungan rumahnya. Jika Gunho dibesarkan di keluarga kaya dan bersekolah di distrik Gangnam 8, dia akan diterima di perguruan tinggi yang layak di Seoul dan akan mendapatkan pekerjaan kantoran yang bagus di perusahaan besar atau menjadi seorang profesional. Namun, Gunho mengembangkan keterampilan dan mempelajari hal-hal penting dalam hidup melalui kehidupannya yang keras sebagai pekerja pabrik, dia hanya belum menyadarinya. Gunho juga tidak menyadari bahwa dia adalah seorang pengambil risiko dan tentu saja tahu sisi mana yang harus dia pertaruhkan karena dia mengenali pihak yang menang dengan memahami aliran uang. Dia memiliki bakat yang unik. Gunho menerima telepon dari manajer cabang bank dari Gangnam. Dia berkata bahwa dia akan mengunjungi pabrik Gunho hari ini. Gunho memanggil auditor internal. Manajer cabang bank akan datang hari ini jam 2 siang dari Gangnam.
Saya akan meminta para pekerja membersihkan pabrik dan juga menyiapkan penilaian untuknya. Karena Anda pernah bekerja di bank, Anda mungkin tahu apa yang dicari oleh manajer cabang. Mengapa Anda tidak tinggal bersama saya dan membantu saya menanganinya? Jika kita bisa memindahkan pinjaman dari lembaga keuangan non-bank ke bank, kita bisa menikmati penghasilan biasa, kan? Tentu saja, Tuan. Gunho memanggil manajer pabrik, kepala pusat penelitian, dan direktur penjualan. Kami akan segera kedatangan pengunjung hari ini. Tolong bersihkan pabrik dan atur produk setengah jadi secara terorganisir. Ya Pak. Para manajer dan eksekutif yang berusia 50-an atau 60-an menanggapi permintaan Gunho dengan satu suara. Manajer cabang bank tiba. Ia ditemani oleh staf bank lain yang tampan. Mereka mengendarai kendaraan berwarna hitam. Selamat datang. Pabrik Anda lebih besar dari yang saya harapkan. Silakan masuk. Gunho membawa manajer cabang bank dan stafnya ke kantor presiden. Dia kemudian mengeluarkan penilaian asli dan menyerahkannya kepada manajer cabang. Nilai penilaian dari pabrik utama pada saat mereka meminjam uang dari lembaga keuangan non-bank adalah 5 miliar won. Pabrik kedua kami di mana pusat penelitian berada dinilai sebesar 4 miliar won. Penyimpanannya adalah 2,5 miliar won dan asrama perusahaan adalah 1,2 miliar won. Jadi, total nilai penilaian perusahaan pada saat itu adalah 12,7 miliar won. Pinjaman dari bank adalah 3 miliar won sedangkan pinjaman dari 4 lembaga keuangan non-bank yang berbeda adalah 9 miliar won. Saat ini kami membayar 60 juta won per bulan untuk bunga pinjaman hanya kepada lembaga keuangan non-bank tersebut. Berapa nilai penilaian saat ini? Pabrik utama berharga 6,2 miliar won dan pabrik kedua bernilai 5 miliar won. Kami belum menilai penyimpanan dan asramanya. Auditor internal memasuki kantor Gunho. Ini adalah auditor internal kami. Auditor internal dan manajer cabang bank tampak terkejut saat bertemu satu sama lain. Tuan, Anda bekerja di sini. Oh, jadi kamu adalah manajer cabang bank dari Gangnam. Gunho juga terkejut dengan reaksi mereka. Jadi, kalian berdua saling kenal. Saat saya menjadi manajer di bank, dia adalah manajer cabang. Saya tidak tahu dia bekerja di sini. Saya bekerja sebagai petugas pengadilan selama beberapa waktu dan kemudian memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan ini untuk bekerja pada Presiden Gunho Go. Oh, begitu. Ini memang dunia yang kecil. Saya harap Anda membuat keputusan yang menguntungkan kami. Tentu saja Pak, asalkan semua persyaratannya terpenuhi. Ayo kita jalan-jalan keliling pabrik karena kamu ada di sini hari ini. Kamu bisa meninjau surat-suratnya nanti. Bolehkah kita? Gunho, auditor internal, manajer cabang bank dan stafnya menuju ke pabrik. Pabrik itu bersih dan rapi. Pekerjaan bersih-bersih para pekerja pabrik di pagi hari sepertinya membuahkan hasil. Para pekerja di pabrik tampak bekerja lebih keras dari biasanya ketika mereka melihat Gunho dan personel bank datang ke pabrik dan melihat sekeliling. Hai, saya manajer pabrik. Senang bertemu dengan Anda. Manajer cabang bank mengajukan beberapa pertanyaan kepada manajer pabrik. Berapa banyak produk yang Anda produksi setiap hari? Siapa pelangganmu? Pelanggan GH Mobile sebagian besar adalah perusahaan besar. Ketika manajer pabrik menyebutkan 3 nasabah, manajer cabang bank sepertinya menyadari bahwa mereka semua adalah perusahaan besar. Mereka semua adalah perusahaan A+. Manajer cabang bank dapat langsung mengetahui peringkat kredit masing-masing perusahaan dengan mendengar nama perusahaannya, apakah A+ atau B. Setelah tur, Gunho dan yang lainnya kembali ke kantor presiden. Auditor internal berkata kepada manajer cabang bank, pabrik bekerja dengan penuh semangat. Jika Anda bisa mengambil pinjaman dari lembaga keuangan non-bank ke bank, saya akan sangat menghargainya. Bayangkan saat kita bekerja sama. Tentu saja, Tuan. Saya mengenal Anda dan saya mempercayai Anda, Tuan. Terlebih lagi, Presiden Gunho Go adalah klien VIP kami di cabang kami. Saya akan melakukannya. Namun, surat kabar harus menunjukkan hal yang benar karena saya harus buatlah laporan pada atasanku juga. Apakah ada yang salah dengan surat-suratnya? Tidak, menurutku semuanya akan berhasil. Jika kita menilai penyimpanan dan asrama, nilainya akan naik 20%, jadi itu akan berhasil. Namun, aku punya satu permintaan. Apa itu?
Gunho dan auditor internal sangat menunggu tanggapan manajer cabang bank. Tolong jadikan bank kami sebagai bank utama Anda. Cabang di Gangnam. Ya Pak. Gunho menatap wajah auditor internal. Kami dapat memiliki bank besar di Gangnam, dan kami masih dapat menggunakan bank yang sama di kota Asan untuk transaksi sehari-hari. Namun, kami perlu memberitahu semua vendor dan pelanggan kami tentang perubahan tersebut. Kata manajer cabang bank sambil membetulkan kacamatanya. Setelah Anda memindahkan semua pinjaman dari lembaga keuangan non-bank ke bank, bunga pinjaman yang harus Anda bayarkan setiap bulan akan berkurang sebesar 20 juta won. Citra publik perusahaan juga akan menjadi lebih baik. Gunho memikirkannya sejenak, lalu berkata kepada auditor internal. Mari kita lakukan penilaian untuk penyimpanan dan asrama. Juga, mohon informasikan kepada vendor dan pelanggan kita tentang informasi bank baru kita. Ya Pak, manajer cabang bank juga ingin melihat bagan organisasi perusahaan. Manajer urusan umum membawa grafik itu ke kantor Gunho. Ada 12 departemen dan 1 pusat penelitian. Anda menjalankan perusahaan besar di usia muda, Presiden Go. Saya mengagumi Anda. Oh, terima kasih. Dan saya harap Anda mengetahui nilai auditor internal Anda di sini. Saya pernah bekerja dengannya sebelumnya, dan saya tahu dia adalah orang yang baik. Saya sadar akan hal itu. Dia telah banyak membantu saya dalam menjalankan perusahaan. Auditor internal tersipu mendengar pujian Gunho tentang dirinya. Setelah manajer cabang bank pergi, Gunho sedang duduk sendirian di kantornya. Dia melihat bagan organisasi perusahaannya yang diletakkan di atas meja. Haruskah saya merestrukturisasi perusahaan? Dia berpikir sejenak dan kemudian mengembalikan grafik itu ke meja. Ayo kita lakukan setelah Amil dari Limondale Dion mengunjungi perusahaan. Gunho kemudian menelepon pengacara Yang Jin Kim di Kim Jong. Bagaimana kabarmu hari ini? Apakah kamu masih sibuk? Aku baik-baik saja, dan aku tidak sesibuk itu sekarang. Amil dari Limondale Dion memberitahuku bahwa dia akan segera mengunjungi pabrikku, dan aku belum mendengar kabar darinya. Benar-benar, saya menyuruhnya untuk datang dan melihat pabrik saya dan bermain golf bersama. Benar, aku juga mendengarnya. Kamu juga bilang kita harus pergi ke bar di kota Hanam itu dan mendengarkan gaya geum itu lagi. Apakah menurutmu dia melupakannya? Saya akan menelepon dan menanyakannya. Terima kasih, silakan melakukannya. Saya akan melakukannya sendiri jika saya bisa berbahasa Inggris. Gunho menerima telepon bahwa Amil akan tiba di Bandara Internasional Gimpo. Untung dia tidak datang ke Bandara Internasional Incheon. Gunho mencari penerjemah untuk kesempatan tersebut karena dia tidak ingin bertanya kepada pengacara Yang Jin Kim setiap kali dia membutuhkan penerjemah. Dia memanggil manajer urusan umum. Apakah Anda berbicara bahasa Inggris? Tidak, Tuan, tapi asisten manajer Park dari pusat penelitian berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik. Gunho memanggil asisten manajer Park, dan setelah beberapa saat, dia mengetuk kantor Gunho. Dia kira-kira seusia dengan Gunho, dan dia langsing dan memakai kacamata. Apakah kamu berbicara bahasa Inggris dengan baik? Tidak lancar, tapi saya bisa berbicara bahasa Inggris pada tingkat percakapan. Aku diberitahu kalau kamu mengambil jurusan teknik jadi kamu bekerja di pusat penelitian. Di mana kamu belajar bahasa Inggris? Saya menjalani wajib militer di Korean Augmentation to the United States Army KATUSA, dan saya juga menghabiskan 1 tahun di AS sebagai siswa pertukaran. Kami sedang menunggu kedatangan tamu hari ini. Dia orang Amerika dan presiden kantor Limondale Dion di Jepang. Bisakah Anda menerjemahkan untuk saya? Tentu saja, Tuan. Asisten manajer Park memerah karena gugup. Ia seolah berpikir bahwa ini adalah kesempatannya untuk lebih dekat dengan presiden perusahaan tempatnya bekerja. Namun, hal itu juga bisa terjadi sebaliknya jika dia mengacau. Dia merasa cemas. Gunho menyetir sendiri menuju Bandara Internasional Gimpo, ditemani asisten manajer Park dari pusat penelitian. Kedua pria itu tidak banyak bicara dalam perjalanan menuju bandara. Gunho tidak punya pertanyaan apapun kepadanya, dan asisten manajer Park merasa sulit untuk berbicara dengan presiden. Dia ingin bertanya kepada Gunho bagaimana dia bisa mengakuisisi perusahaan ini di usianya yang masih muda, tapi dia tidak berani bertanya kepada Gunho. Cuacanya sangat bagus hari ini. Benar,
Pak, menurut perakiraan cuaca, hingga akhir pekan ini akan cerah. Mereka hanya membicarakan cuaca hingga tiba di bandara. Amil sedang berjalan keluar dari pintu keluar bandara, dan Gunho dapat dengan mudah mengenalinya. Penerbangan dari Tokyo sebagian besar membawa penumpang Asia, terutama orang Jepang, sehingga pria Amerika. Amil menjadi menonjol. Amil, hei, Presiden Go. Sebelum dia dapat berbicara lebih jauh, Gunho memperkenalkan penerjemah. Asisten manajer Park kepada Amil. Ini asisten manajer Park, dia bekerja di perusahaan saya. Dia di sini untuk menjadi penerjemah bagi kita. Benarkah? Bagaimana kabarmu? Amil mengulurkan tangannya kepada asisten manajer Park untuk berjabat tangan. Ini adalah Presiden Cabang Limondale Dion di Jepang. Ah, benarkah? Karena kita punya banyak waktu, mari kita tur singkat ke pabrik kita di kota Asan terlebih dahulu sebelum kita pergi ke hotelnya. Palace Hotel di Gangnam. Tolong jelaskan untuk saya. Asisten manajer mengatakan dalam bahasa Inggris apa yang baru saja dikatakan Gunho. Namun sepertinya dia tidak melakukan tugasnya dengan baik dalam menerjemahkan. Amil tampak berusaha keras memahami apa yang dikatakan asisten manajer Park, mungkin pengucapannya tidak mudah dimengerti oleh penutur asli bahasa Inggris. Pengacara yang Jin Kim lebih natural dan santai saat berbicara dengan Amil dalam bahasa Inggris. Namun, Gunho baik-baik saja selama dia bisa berkomunikasi dengan Amil. Amil melihat sekeliling pabrik di kota Asan. Amil menganggukkan kepalanya. Kepala pusat penelitian keluar dan menyapa Amil. Dia memiliki gelar Ph.D. dari Jerman, dan dia bisa berbahasa Inggris. Namun, levelnya hampir sama dengan asisten manajer Park. Gunho mengira dia harus mempekerjakan 3 orang lagi yang masing-masing bisa berbahasa Inggris, Jepang, dan Cina. Ketika berbicara tentang pekerjaan dan teknologi, tidak diperlukan bahasa Inggris yang fasih karena mereka kebanyakan menggunakan istilah dan jargon teknis. Kepala pusat penelitian dan Amil berkomunikasi dengan baik. Saat kepala petugas menjelaskan sesuatu, Amil terus menganggukkan kepalanya. Ketika Amil menanyakan sesuatu, kepala petugas dengan cepat memahami apa yang ingin diketahui Amil. Amil memperhatikan produknya dengan cermat dan terkadang memotretnya dengan ponsel pintarnya. Bagus, luar biasa. Amil tampaknya sebagian besar puas. Gunho pergi ke Seoul bersama Amil dan asisten manajer Park di mobilnya. Dia memesan Palace Hotel untuk Amil, yang terletak dekat dengan terminal bus Gangnam Express. Tolong suruh Amil meninggalkan barang bawaannya di kamarnya dan turun ke lobi. Pengacara yang Jin Kim akan segera datang. Asisten manajer Park menerjemahkan untuk Gunho. Gunho sedang menunggu Amil di lobi hotel ketika pengacara yang Jin Kim tiba. Gunho Go, sudah lama tidak bertemu. Kudengar kamu begitu sibuk karena tuntutan pelanggaran paten. Anda sendiri pasti sangat sibuk dalam mengakuisisi perusahaan itu. Saya ingin mengunjungi pabrik Anda, tetapi saya tidak punya waktu untuk itu. Tidak masalah, luangkan waktumu. Perusahaan kami selalu terbuka untukmu. Gunho memperkenalkan asisten manajer Park kepada pengacara Yang Jin Park. Ini Yang Jin Park, dia pengacara di Kim Jong. Dia temanku. Asisten manajer Park membungkuk dalam-dalam kepada pengacara Kim. Siapa ini? Pengacara Kim memandang Gunho dengan tanda tanya di wajahnya. Oh, dia karyawan kami. Dia datang ke sini bersamaku untuk menerjemahkan untukku. Oh begitu. Pengacara Kim menawarkan tangannya kepada asisten manajer Park untuk berjabat tangan. Amil turun ke lobi. Dia berpakaian santai. Hei, Yang Jin Kim. Amil. Mereka berpelukan sambil tersenyum. Yang Jin Kim dan Amil menghabiskan beberapa waktu untuk mengobrol di lobi, dan Yang Jin dari waktu ke waktu memberitahu Gunho dalam bahasa Korea apa yang baru saja dia bicarakan dengan Amil. Asisten manajer Park sepertinya tenggelam dalam kekaguman terhadap kefasihan berbahasa Inggris pengacara Kim, dan dia hanya menatap ke arah pengacara Kim. Pengacara Kim tampak seperti penutur asli bahasa Inggris di mata asisten manajer Park, pengucapan dan gerak-geriknya ketika berbicara sangat alami dan khas Amerika. Asisten manajer Park seharusnya tidak mengatakan bahwa dia bisa berbahasa Inggris dengan baik. Gunho berkata kepada asisten manajer Park, karena pengacara Kim ada di sini, Anda tidak perlu lagi menjadi juru bahasa untuk saya. Anda melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Anda bisa naik bus ke kota Asan di terminal bus ekspres di seberang jalan. Ya, Tuan. Kalau begitu,
Saya akan berangkat. Asisten manajer Park membungkuk pada Gunho. Gunho mengeluarkan sebuah amplop dari saku bagian dalam jaketnya. Saya sangat menghargai pekerjaan Anda hari ini. Ini, gunakan itu untuk membayar bus ekspres ke kota Asan dan untuk makan malam Anda hari ini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.